Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadhihi al-qanah. Selamat datang di channel YouTube kami. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi jujur. Sebelum kita lanjut pada materi pada kali ini, mari dukung terus channel ini dengan mengklik subscribe, like, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk mengetahui video-video kami selanjutnya. Jika ada pertanyaan atau komentar, silakan ditulis di kolom komentar. Baik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang jujur. Mari kita ketahui dulu pengertian jujur. Jujur dalam segi etimologi atau dalam segi bahasa, jujur dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan as-sidqu atau sidik, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Lawan kata jujur adalah dusta atau dalam bahasa Arab al-kazibu. Sekarang mari kita lihat dari segi terminologi atau dari segi istilah. Dari segi istilah, jujur dapat dibedakan pada 4 ya. Dapat kita lihat. Yang pertama adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua adalah kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Contoh yang pertama misalnya bagaimana kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Misal kita mengatakan kepada si A, mari laksanakan sholat misalkan, atau misalnya jauhi perbuatan zina, jauhi narkoba dan lain sebagainya. Nah, dia tentunya mengerjakan apa yang ia ucapkan. Nah, maka itu termasuk dalam kategori macam jujur. Yang pertama adalah termasuk kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua contohnya bagaimana kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Kita menerima sebuah berita misalkan. Nah, lalu berita itu kita sampaikan dengan tidak merubah sedikit pun isi dari berita tersebut atau maksud dari berita tersebut. Maka itu termasuk adalah sifat jujur ya. Itu termasuk kategori kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang ketiga tadi adalah ketegasan dan kemantapan hati. Maksudnya adalah dia melakukan sesuatu tidak bertentangan dengan hatinya. Misalnya bahwa melakukan perbuatan kejahatan seperti zina, mencuri, pembunuhan dan lain sebagainya, itu adalah perbuatan dosa. Dan itu sudah mantap di dalam hatinya, dan ketika dia dihadapkan dengan permasalahan tersebut, dia tentu akan meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan hatinya tersebut. Nah, itu adalah jujur dalam kategori ketegasan dan kemantapan hati. Atau misalkan contoh lain adalah ada orang yang ingin mengajak ia untuk melakukan hal-hal yang buruk, minum minuman keras misalkan, atau mengonsumsi narkoba. Tentu hatinya bertentangan dan ia tidak menerima ajakan tersebut karena hatinya tentu akan bertentangan dengan hal itu. Nah, itu termasuk jujur jenis ini. Nah, yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Misalnya ada seseorang melakukan lelucon, melakukan bercandaan yang disitu dengan maksud membuat orang tertawa, tetapi isinya ada kebohongan. Misalnya seperti apa? Apalagi kalau bertentangan dengan hukum syara atau agama ya. Kita lihat misalnya
rukun Islam tentu ada 5. Nah, lalu dia buat percandaan hal-hal seperti itu, lalu dia mengatakan rukun Islam itu lebih dari 5 misalkan, untuk bermaksud orang-orang misalnya tertawa dan lain sebagainya. Tentu hal itu adalah di luar daripada hukum Islam atau ketentuan yang sudah ditetapkan dalam hukum agama. Ya tentu hal itu adalah mengandung unsur kedustaan, walaupun tadi maksudnya untuk membuat orang lain bahagia. Kita lanjut. Nah, di sini dapat kita lihat Imam Al-Ghazali membagi jujur itu dalam 3 kategori ya. Yang pertama adalah jujur dalam niat, yang kedua adalah jujur dalam perkataan atau lisan, yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan atau amalia. Jujur dalam niat itu seperti apa? Di dalam hati dia mengerjakan sebuah amal ibadah itu tidak ada dorongan selain karena Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah jujur jenis ini. Misalkan dia melaksanakan sholat, melaksanakan zakat dan lain sebagainya, tidak ada dorongan lain atau ingin pujian orang lain atau ingin imbalan orang lain. Nah, itu bukan termasuk jujur jenis ini ya. Yang dimaksud jujur macam pertama ini adalah semata-mata niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dia sekolah, lalu sekolah itu lantaran karena ingin mencari teman saja misalkan, atau ingin mencari pasangan saja misalkan, dan lain sebagainya, tanpa didasari niat yang benar, yaitu niat hanya semata-mata karena Allah, maka itu dia tidak termasuk dalam jujur jenis ini. Yang kedua tadi adalah jujur dalam perkataan atau lisan. Jujur dalam perkataan atau lisan itu misalnya dia menyampaikan sesuatu apa adanya. Misalkan dia mendapatkan informasi dari guru, misalkan besok kita ada ulangan harian, atau besok misalkan akan dilakukan libur misalkan, karena besok misalkan ada acara apa gitu ya sehingga libur, lalu dia sampaikan informasi itu kepada temannya kalau besok itu seperti biasa ya, turun sekolah seperti biasa. Nah, itu adalah dia sudah berbohong karena tidak sesuainya informasi dengan kenyataan. Jenis yang ketiga adalah menurut Imam Ghazali jujur dalam perbuatan atau amalia. Tentu jujur jenis ini adalah yang menggambarkan tentang perilaku yang tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam hukum agama. Misalkan tadi larangan meminum minuman khamar, tentu dalam hati dia sudah bertentangan dalam hal itu, tentu dia tidak akan melakukan hal tersebut karena itu dapat bertentangan dengan hukum agama atau bertentangan dengan hatinya sendiri. Nah, itu adalah jenis jujur amali atau perbuatan. Kita lanjut. Jujur dalam perbuatan atau amalia dapat kita lihat sebagai orang yang beriman. Nah, ini kita tentu sebagai orang yang beriman ya, dapat kita lihat di sini dalam Quran surah As-Saff ayat 2 sampai 3, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan itu? Sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Jujur dalam perbuatan atau amal ya, nah, ini dapat kita lihat ya. Di situ kita dapat ambil contoh bahwa jujur dalam perbuatan atau amal ya, itu adalah kesesuaian antara perbuatan dengan ucapannya. Nah, itu tentu Allah sangat membenci dalam ayat tersebut orang-orang yang mengatakan sesuatu tetapi dia tidak kerjakan hal itu. Akan digambarkan dalam sebuah kitab yang bernama Kifayatul Adqiya, orang-orang yang menyampaikan suatu kebaikan tetapi dia tidak mengerjakan hal tersebut, maka di akhirat nanti balasannya adalah usus-ususnya itu akan digiling seperti layaknya
kerbau yang menggiling gandum. Itu gambaran orang-orang yang menyampaikan sesuatu tetapi dia tidak kerjakan. Dapat kita ambil pesan moral tersebut ya, tidak lain memerintahkan satunya perkataan dengan perbuatan. Dosa besar di sisi Allah SWT mengucapkan sesuatu yang tidak disertai dengan perbuatannya. Perilaku jujur dapat mengantarkan pelakunya menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Jadi kita kalau mau sukses dunia dan akhirat tentu kita harus jujur ya. Jadi semoga kita termasuk orang-orang yang jujur. Bahkan sifat jujur adalah sifat yang wajib dimiliki oleh setiap nabi dan rasul. Artinya orang-orang yang selalu istiqamah atau konsisten mempertahankan kejujuran, sungguhnya ia telah memiliki separuh dari sifat kenabian. Ya, jadi sungguh luar biasa sifat nabi itu. Ya, kalau kita sudah menerapkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, itu sudah setengah sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut. Nah, jadi jujur itu identiknya dengan kebenaran. Hal-hal yang mengarah kepada kebenaran itu adalah kuncinya adalah jujur. Nah, di sini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Nah, di situ merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita berkata benar ya. Kita lihat di sini faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW berhasil dalam membangun masyarakat Islam itu dikarenakan karena kejujurannya sejak masa kecil sampai akhir hayatnya. Luar biasa ya. Nabi SAW sukses membangun agama Islam hingga saat ini. Bahkan agama Islam terus berkembang pesat ya. Nah, itu bukti kesuksesan Nabi. Karena apa? Nabi SAW itu sudah tertanam sifat jujur mulai dari kecil sampai akhir hayatnya. Sampai Nabi SAW itu bergelar Al-Amin, artinya orang yang terpercaya. Kita lanjut. Contoh bukti kejujuran Nabi Muhammad SAW, mari kita lihat. Ketika Nabi Muhammad SAW hendak memulai dakwah secara terbuka dan terang-terangan, langkah pertama yang dilakukan misalnya Rasulullah SAW berdiri di atas bukit, kemudian memanggil kaum Quraisy untuk berkumpul. Wahai kaum Quraisy, kemarilah kalian semua. Aku akan memberikan sebuah berita kepada kalian semua. Mendengar panggilan datang dari Rasulullah SAW, berduyun-duyun kaum Quraisy berdatangan berkumpul untuk mendengarkan berita dari manusia jujur penuh pujian. Setelah masyarakat berkumpul dalam jumlah besar, beliau tersenyum kemudian bersabda, "Saudara-saudaraku, jika aku memberi kabar kepadamu, jika di balik bukit ini ada musuh yang sudah siaga, hendak menyerang kalian, apakah kalian semua percaya?" Tanpa ragu semuanya menjawab, "Mantap, percaya." Kemudian Rasulullah kembali bertanya, "Mengapa kalian langsung percaya tanpa membuktikannya terlebih dahulu?" Kata Rasulullah. Tanpa ragu-ragu orang yang hadir di sana kembali menjawab, "Mantap, engkau sekalipun tidak pernah berbohong. Wahai Al-Amin, engkau adalah manusia yang paling jujur yang kami kenal." Insyaallah ya, bahkan suku Quraisy dari kafir Quraisy pun menyatakan hal itu, bahwa kejujuran Nabi SAW itu tidak bisa dipungkiri lagi, sehingga mereka percaya apa yang Nabi SAW sampaikan ya, itu ya. Kita lanjut. Dalil tentang berperilaku jujur, mari kita lihat di sini dalam surah Al-Maidah ayat 8, Quran surah Taubah ayat 119. Quran surah Al-Maidah ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله
Innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya kalau surah At-Taubah ayat 119, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Lanjut, dapat kita lihat di sini kandungan surah Al-Maidah ayat 8. Ayat ini memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur dan ikhlas karena Allah. Baik pekerjaan yang bertalian dengan urusan agama maupun pekerjaan yang bertalian dengan urusan kehidupan duniawi. Karena hanya dengan demikianlah mereka bisa sukses dan memperoleh hasil balasan yang mereka harapkan. Dalam persaksian mereka harus adil, menerangkan apa yang sebenarnya tanpa memandang siapa orangnya, sekalipun akan menguntungkan lawan dan merugikan sahabat dan kerabatnya sendiri. Ayat ini seirama dengan Quran surah An-Nisa ayat 153, yaitu sama-sama menerangkan tentang seseorang yang berlaku adil dan jujur dalam persaksian. Perbedaannya ialah dalam ayat tersebut diterangkan kewajiban berlaku adil dan jujur dalam persaksiannya, walaupun kesaksian itu akan merugikan diri sendiri, ibu, bapak, dan kerabat. Sedang dalam ayat ini diterangkan bahwa kebencian terhadap sesuatu kaum tidak boleh mendorong seseorang untuk memberikan persaksian yang tidak adil dan tidak jujur, walaupun terhadap lawan. Menurut Ibnu Hajar, atas adalah agar orang-orang beriman menjadi penegak kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia atau karena mencari popularitas. Menjadi saksi dengan adil dan tidak curang. Jangan pula kebencian kepada suatu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil terhadap mereka, tetapi terapkanlah keadilan itu kepada setiap orang, baik teman ataupun musuh, karena sesungguhnya perbuatan adil menghantarkan pelakunya memperoleh derajat takwa. Insyaallah ya, di sini dapat kita ambil contoh tadi adalah orang yang jujur misalnya dalam persaksian. Ketika dia melihat hal yang yang dia itu sebagai saksi yang memang untuk menyampaikan hal apa adanya, tentu dia menyampaikan dengan sesuai apa yang dia lihat. Nah, selanjutnya adalah kita lihat di sini hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan ayyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allah kadzaban. Rawahu Muslim. Yang artinya kita lihat di sini Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisidqi, seyogianya kalian berperilaku jujur. Fa inna sidqa, karena sungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan. Wa innal birra, dan sungguhnya kebaikan yahdi ilal jannah, membawa kepada surga. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra, senantiasa seorang laki-laki dia berbuat jujur, wa yataharra sidqa, dan senantiasa ia berlaku jujur sehingga dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dia sebagai orang yang jujur. Dan jauhkanlah kalian daripada perilaku dusta, sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan, dan kejahatan innal fujur yahdi ilan nar, kejahatan membawa ke neraka. Wa ma yazalur rajul, senantiasa seorang laki-laki itu berdusta,
wa yadharul kadhib, senantiasa ia berdusta sehingga ia dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang pendusta. Alhamdulillah. Nah, kita lihat di sini kandungan hadis tersebut. Dalam sebuah hadis panjang yang berasal dari Syihab, ya, diceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW akan melakukan ghazwah atau penyerangan ke Tabuk untuk menyerang tentara Romawi dan orang-orang Kristen di Syam, salah seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik mangkir dan dari pasukan perang. Ka'ab menceritakan bahwa mangkirnya dari peperangan tersebut bukan karena sakit ataupun ada suatu masalah tertentu, ya. Bahkan menurutnya hari itu justru ia sedang dalam kondisi prima dan lebih prima dari hari-hari sebelumnya. Tetapi entah mengapa ia merasa enggan untuk bergabung bersama pasukan Rasulullah SAW, sampai akhirnya ia ditinggalkan oleh pasukan Rasulullah SAW. Sekembalinya pasukan Rasulullah SAW ke Madinah, ia pun bergegas menemui Rasulullah dan berkata jujur tentang apa yang ia lakukan. Akibatnya Rasulullah menjadi murka, begitu pula sahabat-sahabat lainnya. Ia pun dikucilkan, bahkan diperlakukan seperti bukan orang Islam. Sampai-sampai Rasulullah SAW memerintahkannya untuk berpisah dengan istrinya. Setelah 50 hari berselang, turunlah wahyu kepada Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat Ka'ab dan dua orang lainnya. Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin dan Ansar yang mengikutinya dalam saat-saat sulit. Setelah hampir saja hati sebagian mereka bermasalah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka dan taubat 3 orang yang mangkir dari jihad. Sampai-sampai mereka sumpek dan menderita. Sesungguhnya Allah SWT Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ketika ia diberi kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubatnya dan Rasulullah SAW telah memaafkannya, Ka'ab berkata, demi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala setelah nikmat hidayah Islam selain kejujuranku kepada Rasulullah dan ketidakbohonganku kepada beliau, yang sehingga saya tidak binasa seperti orang-orang yang berdusta. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata tentang mereka yang berdusta dengan seburuk-buruk perkataan. Jadi sebesar apapun dosa kita, kalau kita bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, dengan penyesalan tentunya yang kita sertakan, maka Allah akan menerima taubat kita. Contohnya adalah Ka'ab yang mangkir dia dari jihad atau dari membela agamanya. Oke, sampai di sini ya. Jika ada pertanyaan, silahkan di komen ya di kolom komentar. Mungkin sampai di sini. Semoga video kali ini ada manfaatnya dan kita semua dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa sekali lagi untuk dukung terus channel ini dengan mengklik subscribe, like, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya jika ada video-video kami selanjutnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.